Selamat siang Pak Sugi. Selamat siang Bu Sukma. Oke, begini Pak, besok kan jadwal supervisi saya di kelas. Oke. Sebelumnya sekiranya saya mau minta masukan ke Bapak terkait perangkat pembelajaran saya untuk saya lakukan besok Pak, mengajar ketika Bapak supervisi saya di kelas. Oh ya, untuk jadwal supervisinya kan besok ya Bu Sukma ya. Nggih. Oke. Nah sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Bu Sukma bahwa kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan besok, terutama observasinya itu bertujuan untuk sebagai ajang evaluasi bagi Bu Sukma terkait dengan pembelajaran, apakah itu perangkat ajar ataupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi perlu ada evaluasi ya, evaluasi dari diri sendiri ataupun juga dari saya selaku pakar kurikulum. Itu ya Bu Sukma ya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan ke Bu Sukma, kira-kira ini kan kita masih punya waktu hari ini sebelum proses observasi besok. Kira-kira Bu Sukma, apa yang ingin Bu Sukma capai melalui kegiatan diskusi kita pada siang hari ini? Dalam penataan perencanaan pembelajaran saya sih Pak, karena kan sebelumnya saya sudah merancang perangkat berupa modul ajar. Ya, saya ingin melihat apakah sekiranya modul ajar saya itu sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran nantinya di kelas, yang mana kan saya mengajar kelas 11 Pak nih, sudah masuk ke kurikulum merdeka dan diharapkan ada pembelajaran berdiferensiasi. Harapan saya dengan adanya supervisi bertemu dengan Bapak kali ini, sebelum besok observasi di kelas, saya lebih siap juga Pak dalam melakukan pembelajaran besok di kelas. Ya, bisa saya lihat gininya apa perangkat ajarnya? Boleh Pak. Sebentar Pak, ini yang modulnya. Baik, kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan untuk pembelajaran besok apa Bu? Untuk pelajaran besok masuk ke teks berita Pak. Ya, materi bab kedua teks berita. Untuk KD-nya itu adalah siswa dapat memahami mengenai unsur-unsur teks berita. Lalu juga siswa dapat membedakan teks berita konvensional dengan teks berita masa kini, yang mana berupa video vlog Pak. Oke, kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya hampir mirip dengan KD-nya Pak, yaitu pemahaman terhadap unsur berita pada siswa. Lalu juga siswa dapat mempresentasikan Pak berita dalam bentuk vlog. Kemudian kan besok kita akan melaksanakan praktek mengajar ya Bu ya. Saya akan mengobservasi Bu Sukma. Nah terkait dengan kegiatan besok, persiapan yang Bu Sukma lakukan apa saja? Untuk persiapannya saya yang paling pertama lakukan perencanaan Pak, berupa modul ajar yang sudah saya siapkan. Lalu juga saya menyiapkan media Pak, karena besok tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan video vlog dan video konvensional. Jadi saya harus persiapkan kedua video tersebut Pak, yang mana video konvensionalnya dan juga video vlognya. Lalu juga saya mempersiapkan, tadi saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Yan Suambe selaku Wakasarana bahwa saya besok akan menggunakan LCD proyektor Pak di kelas. Oke, baik. Kemudian selama ini Bu Sukma kan mengajar di kelas 11 ya, terutama untuk kelas yang akan kita kunjungi besok, itu kelas berapa? 11-1 Pak. Kelas 11-1. Secara umum, permasalahan apa yang Bu Sukma selama ini hadapi ketika mengajar di kelas tersebut? Untuk permasalahan Pak di kelas 11-1 itu kadang-kadang siswa tidak konsisten dalam semangat belajar Pak. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan berbasis teks Pak ketika saya mengajarkan materi yang berbasis teks seperti yang di bab sebelumnya itu kan teks argumentasi, ya kurang konsentrasi Pak. Jadi mungkin karena literasi dan teks yang panjang itu perlu metode yang lebih ekstra lagi untuk mengajak siswa mau membaca. Tapi kalau diberikan tayangan video, diberikan mereka tugas-tugas berupa audio visual atau mungkin mereka membuat karangan, mereka cukup semangat sih Pak untuk melakukan pembelajaran. Kalau terkait dengan permasalahan tadi itu ya, nah tentu saja Bu Sukma sejauh ini kan pasti punya strategi ataupun model pembelajaran yang diterapkan. Nah untuk besok kira-kira strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Sukma terapkan?
secara keseluruhan untuk bab ini saya inginnya menggunakan model pembelajaran project Pak. Project based learning. Project based learning. Ya. Karena kan di akhir nanti di tagihan saya kepada siswa berupa portofolio video Pak. Oke, baik. Terkait dengan media, tadi Bu Sukma menyampaikan bahwa media pembelajaran nanti LCD ya, Iya, Pak. otomatis LCD. Kemudian apa lagi Bu Sukma? Video Pak. Video. Iya. Oke, nanti ditampilkan melalui LCD seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi di awal Bu Sukma menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu nanti besok ini dalam pelaksanaan pembelajarannya di bagian mana yang nanti Bu Sukma yang bisa mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Untuk pembelajaran besok di diferensiasinya itu saya akan memberikan di tugas Pak, tugas akhir. Saya akan minta siswa untuk membuat satu video blog berita yang mana saya berikan tema umumnya dulu Pak, yaitu tempat wisata. Lalu saya akan berikan kepada siswa untuk mencari sendiri topik, tempat, teksnya juga terkait dengan tempat wisata mana yang mereka cenderung sukai. Boleh di pantai mungkin, atau mungkin di pusat perbelanjaan, atau mungkin di lokasi sejarah atau yang mana Pak. Berarti topiknya ditentukan yaitu tempat ya, tempat, tapi diberikan kebebasan atau keleluasaan bagi murid itu untuk menentukan tempat mana yang akan mereka bawakan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan yang mereka sukai. Jadi diferensiasinya ada di situ. Ada di tugas Pak. Luar biasa. Nah sekarang gini, seandainya dalam pembelajaran besok itu masih ada beberapa siswa yang bermasalah dalam pembelajaran Bu Sukma atau mungkin belum paham, apa yang akan Bu Sukma lakukan? Untuk besok karena saya menggunakan metode discovery Pak, jadi akan saya berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok kecil. Untuk kelompok kecil ini sendiri nanti akan saya awasi dan saya bimbing Pak. Jadi tidak akan saya lepas langsung mereka diskusi sendiri. Jadi ketika mereka berdiskusi, saya akan tanyakan mereka satu persatu kelompoknya, apakah ada yang belum dipahami atau ada yang kurang mungkin mereka tidak mengerti terkait dengan materi ajar ataupun tugas yang akan saya berikan. Jadi akan saya bimbing satu persatu kemungkinan. Bimbingan yang lebih intensif dari Bu Sukma, seperti itu ya Bu Sukma ya. Betul Pak. Kemudian kira-kira Bu Sukma kan pasti sudah bisa mengkira-kirakan, memprediksi lah. Kira-kira hambatan-hambatan dalam pembelajaran besok itu apa saja kira-kira? Untuk hambatan secara umum Pak, karena saya sudah menyampaikan akan meminjam media ajar, rasanya untuk media ajar itu tidak akan ada masalah. Namun kemungkinan akan ada, menurut saya dari situasi dan kondisi siswa di kelas 11-1, mungkin ada beberapa anak yang rasanya agak tidak fokus terhadap pembelajaran. Jadi saya sudah sempat lihat juga, saya memiliki beberapa data nama-nama siswa tersebut, mungkin akan saya berikan perhatian ekstra kepada mereka, baik ketika saya menjelaskan ataupun ketika nanti mereka diskusi kelompok Pak. Nanti kemungkinan hambatan terbesarnya itu adalah dari fokus siswa. Betul Pak. Ya meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kan akan mengganggu ya. Betul. Karena kadang-kadang ketika diskusi kelompok itu ketidakfokusan mereka ini akan mengajak teman yang lain untuk tidak fokus Pak. Baik. Nah selama ini kira-kira dalam proses pembelajaran yang Bu Sukma laksanakan di kelas, ada atau tidak kira-kira yang bisa membantu Bu Sukma, atau dalam artian Bu Sukma pembelajarannya akan menjadi maksimal jika berkolaborasi dengan siapa? Apakah dengan rekan sesama pengajar bahasa Indonesia atau mungkin dengan siapa kira-kira Bu Sukma? Kalau menurut saya pembelajaran saya akan maksimal ketika yang paling pertama dari siswa dulu Pak ketika siswa itu siap dengan materi ajar Pak. Jadi sebisa mungkin saya berikan mereka informasi terkait materi yang akan kita ajarkan di pertemuan selanjutnya. Untuk media penunjang yang sudah pasti tentang proyektor dan LCD Pak, atau kadang-kadang juga media pembelajaran yang harus saya siapkan betul untuk memusatkan perhatian siswa. Untuk rekan sejawat, saya rasa akan sangat maksimal ketika beberapa materi itu bisa ditemani oleh mungkin Bapak selaku di supervisi saya, Pak Koordinator supervisi saya, karena kan Bapak
sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum juga, mereka akan merasa bahwa mereka sedang diperhatikan, Pak. Lalu yang kedua, untuk materi-materi seperti drama itu saya perlu teman saya seperti guru seni dan guru bahasa Indonesia yang lain, Bu Mega dan juga Pak Bangkit atau Bu Mega Arnia untuk membantu saya, karena kan ada beberapa yang menggunakan musik, menggunakan tarian dan sebagainya, Pak. Berarti kolaborasinya tidak hanya dengan sesama nantinya ya, tidak sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga dengan guru-guru mapel lain juga bisa. Betul, ya berkolaborasi. Baik. Luar biasa. Nah, sejauh ini apakah itu maksimal, Bu Sukma? Untuk sejauh ini kalau dikatakan maksimal, saya rasa sudah cukup maksimal, Pak. Baik. Karena kan beberapa hambatan pasti selalu ada, Pak, terutamanya ya dengan kondisi kita yang masih belum cukup di bagian media. Beberapa kali memang terjadi kesulitan dalam memfokuskan perhatian siswa, apalagi saya rasa dari beberapa kelas yang saya ajar kebanyakan siswa memang lebih tertarik dengan media video, Pak, ataupun audio visual. Karena mungkin ada tayangan yang bergerak, jadi mereka harus fokus melihat itu, dibandingkan teks ke, Pak. Mungkin kayak belajar juga mempengaruhi ya, karena ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Betul. Oke, berarti untuk besok Bu Sukma akan melaksanakan pembelajaran sendiri, artinya tidak melibatkan rekan sejawat atau tidak ada kolaborasi dengan guru lain seperti itu. Tidak, Pak. Baik. Nah, kemudian Bu Sukma sejauh ini dalam artian konteksnya tidak hanya untuk pembelajaran besok, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya juga. Kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Sukma tingkatkan sebagai seorang pendidik? Kalau saya pribadi, Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi mengajar saya, Pak. Karena beberapa kali saya rasa media yang saya gunakan itu masih sangat monoton, karena berbasis kalau tidak video ya tayangan, mungkin video tayangan gambar gitu, Pak. Saya beberapa kali saya sempat menonton video-video pembelajaran dari guru-guru lain di kanal YouTube, Pak. Mereka banyak menggunakan media-media baru yang dapat meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya rasa saya perlu dan harus juga, Pak, untuk segera mungkin memiliki inovasi di bidang media pembelajaran. Berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah kompetensi terkait dengan pembelajaran, terutama memvariasikan media ajar. Betul, gitu, Pak. Ya. Oke, sejauh ini strategi yang Bu Sukma lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu apa saja? Yang pertama saya lakukan, saya menonton tayangan video dari teman rekan MGMP yang lain, Pak. Lalu yang kedua, saya berdiskusi. Beberapa kali kan saya diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Dalam seminar dan pelatihan tersebut saya sempat bertemu dengan rekan MGMP di luar sekolah. Jadi saya belajar juga dari teman-teman yang lain, Pak. Lalu juga saya memiliki, karena saya lulusan bahasa Indonesia, saya juga memiliki teman-teman satu angkatan saya yang sekiranya juga kami bertukar pikiran, kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini sebaiknya diapakan, seperti ini diapakan. Begitu, dengan pertukaran pikiran tersebut saya dapat memiliki pemikiran yang lebih baik, Pak. Oh, sekiranya yang metode A dapat diterapkan di materi ini, metode B dapat diterapkan di materi ini. Lalu juga yang pasti saya melakukan diskusi dengan Bapak selaku wakil kurikulum terkait perencanaan juga, Pak. Apakah sekiranya cocok atau tidak? Wah, luar biasa ini. Jadi ada begitu banyak strategi yang Sukma lakukan atau terapkan untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Oke, terutama terkait dengan memvariasikan media ajar dan juga mungkin terkait dengan permasalahan pembelajaran dengan siswa ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Sukma, sebenarnya Bu Sukma sudah menemukan sendiri ini. Artinya apa yang terbaik untuk Bu Sukma. Tadi Bu Sukma menyampaikan bahwa Bu Sukma akan untuk pembelajaran besok itu akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memberikan bimbingan yang lebih intensif ke anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak dilepas begitu saja, tapi tetap di bawah bimbingan Bu Sukma, tapi tetap terarah ya, tapi tetap memberikan kebebasan pada murid untuk berekspresi. Kemudian mereka juga bebas menentukan sesuatu yang ingin mereka ceritakan. Jadi sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka sukai. Dan yang terakhir tadi menggunakan media ajar seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dan
Bagaimana untuk besok? Sudah siap ya? Astungkara siap Pak. Baik. Untuk besok berarti sesuai dengan agenda atau rencana kita, saya akan ke kelas Bu Sukma dan menyaksikan Bu Sukma mengajar. Iya Pak. Jam 8 ya? Jam ke-8 ya. Di kelas 11-1. Di kelas 11 1. Baik Bu Sukma, terima kasih banyak dan siapkan diri untuk pembelajaran besok. Baik Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Selamat pagi semua. Yang nanti pakaian yang keluar yang masih belum rapi akan dirapikan, bajunya semua dirapikan dulu. Oke, dirapikan dulu semua. Ini kan yang baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke. Ada yang tahu gimana sana? Aditya? Ya. Anak Agung Ayu Anggi? Oke. Anak Agung Murai Cahaya? Dwi Pasha? Dwi Pasha mana? Dari jam pertama tidak ada? Tidak ada informasi? Tia, Gede Wahyu, Deril, diundang boleh dalam satu akun kelas, semuanya boleh. Atau misalnya mau mengunggah di akun kelas sendiri juga boleh. Yang penting nanti linknya dikirimkan ke ketua kelas mengumpulkan kolektif dikirimkan ke saya. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi dan perbedaan persamaan dan muncul berita dalam vlog, ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Jadi tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Mari kita akhiri dengan proklamasi. Silakan kita bahas. Nama Santi. Oke, selamat siang semua. Jadi kalau misal tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa memahami penyampaian kita bahwa berita itu tidak hanya disampaikan secara konvensional. Jadi dia nggak cuma menonton seperti yang kita tonton di CNN News. Pernah nonton berita kan? Ya, seperti di CNN News, seperti nonton berita misalnya di Metro TV. Pernah nonton ya? Jadi berita itu bisa loh ditampilkan dalam bentuk vlog. Biasanya kan nonton video vlog apa? Oke, review ya, review. Ya, lalu apa lagi? Trans Entertainment? Ada. Atau Halilintar ada? Yang Asian Bank sini ada? Enggak. Podcast pernah nonton? Kalau podcast itu masuk vlog nggak? Kalau podcast masuk vlog nggak? Ya, baik Bu Sukma, saya sudah tadi mengamati Bu Sukma melalui observasi di kelas. Iya Pak. Bagaimana perasaan Bu Sukma setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Kalau misalnya yang tadi di kelas ada perasaan deg-degan sedikit Pak, karena kan Bapak mendampingi saya. Namun kalau misal perasaan saya secara umum lega sih Pak, karena dapat menyampaikan materi kepada siswa, lalu juga tujuan pembelajarannya juga tercapai pada pertemuan kali ini, begitu Pak. Ya, menurut Bu Sukma, apakah proses pembelajaran Bu Sukma dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu sudah berjalan sesuai dengan rencana Bu Sukma yang tertuang dalam rencana pembelajaran? Nggih, untuk pembelajaran secara langsung menurut saya sudah sesuai Pak dengan perencanaan yang saya buat di modul ajar saya. Baik. Kira-kira permasalahan yang Bu Sukma pikir tadi hadapi dalam pembelajaran tadi apa kira-kira? Sama seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Sugi ketika saya minta bimbingan dari Bapak. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di kelas 11-1 itu ada beberapa siswa yang cukup
istimewa pada perhatian dan fokusnya Iya, Pak. iya. Dapat Bapak amati juga tadi ketika di kelas, memang beberapa siswa yang di luar jangkauan saya ketika menjelaskan Iya. itu mereka sempat tidak fokus Pak. Jadi beberapa kali harus saya tegur atau harus saya berikan perhatian khusus seperti pertanyaan langsung kepada mereka Pak Sugi. Berarti Bu Sukma menegur langsung siswa tersebut, kemudian juga memberikan beberapa pertanyaan untuk menguatkan pemahaman mereka. Nggih, Pak. Itu. Kira-kira ada hal lain yang Bu Sukma lakukan tadi? Nggih, untuk yang tadi selain menegur itu saya tempatkan mereka di kelompok-kelompok yang beberapa orangnya memang sangat memiliki motivasi yang tinggi Pak dalam belajar. Jadi harapan saya nanti adanya tutor sebaya dalam kelompok tersebut yang bisa mengarahkan mereka Pak. Ya. Baik, luar biasa sebenarnya tadi saya sangat bangga dengan proses pembelajaran yang Bu Sukma lakukan tadi. Jadi sangat rinci dan runtun. Oke, Pak, Kemudian terima kasih. pembelajaran berdiferensiasi juga sudah tersentuh di dalamnya. Kemudian penanganan murid-murid yang nakal atau bermasalah juga sudah sangat tepat tadi, di mana Bu Sukma bisa melakukan teguran langsung, kemudian juga memberikan beberapa pertanyaan penguat pada mereka untuk memastikan pemahaman mereka akan materi yang diberikan. Kemudian tadi yang terakhir solusinya adalah dengan menggabungkan mereka dalam kelompok-kelompok yang mana dalam kelompok itu ada anak-anak yang memiliki motivasi tinggi, sehingga mereka akan ikut termotivasi dalam belajar. Harapannya begitu Pak. Baik, luar biasa. Nah, untuk ke depan saja nih, apa yang Bu Sukma harapkan untuk pembelajaran Bu Sukma ke depan? Untuk kedepannya sama seperti sebelumnya saya sampaikan Pak, saya berharap kemampuan saya mengelola kelas itu lebih baik lagi, dan juga kemampuan saya dalam mengelola media ajar saya agar lebih bervariatif lagi Pak, sehingga nantinya tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara maksimal juga Pak Sugi. Oke, luar biasa ya. Saya doakan mudah-mudahan Bu Sukma bisa menjadi pendidik yang luar biasa, dan itu sudah Bu Semoga, Sukma Pak, buktikan tadi Astikara. dalam proses pembelajaran, dan tetap meningkatkan kemampuan diri, kompetensi diri dalam mengajar. Bu Sukma. Nggih, Baik, terima luar kasih, Pak biasa. Sugi. Tiang tunggu untuk proses-proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih. Nggih.